balik lagi di YouTube channel magangjogja.com bersama Sevia. Kali ini aku ditemenin sama anak UI UX. Nah, siapa nih yang belum tahu UI UX itu apa? Oke, kita langsung aja kali ya kenalan sama cewek-cewek yang cantik ini. Boleh perkenalan satu-satu? Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Anissa. Aku dari STMIK Amik Bandung. Jurusan aku IT dan aku di sini ngambil divisi UI UX. Halo teman-teman, aku Paskalia Girsang. Aku dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta dari jurusan Sistem Informasi dan di sini ngambil divisi UI UX. Halo semua, perkenalkan nama saya Melinda dari kampus Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Halo semua, perkenalkan nama saya Risha Dewi Betamiane dari Universitas Kristen Duta Wacana. Di sini saya mengambil divisi UI UX. Halo teman-teman, nama saya Nadia. Saya dari kampus Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saya di sini mengambil divisi UI UX. Wah, kebanyakan dari satu kampus ya. Berarti udah saling kenal ya. Langsung aja, mungkin apa sih UI UX itu? Kalau UI UX sendiri itu kan banyak ya artinya gitu. Tapi ini berdasarkan pendapat saya gitu. Dari pandangan saya, kalau UI UX itu buat UI-nya itu sendiri, kita tahu kan kalau kepanjangan UI itu adalah user interface gitu. User interface itu adalah kayak sesuatu yang bisa user rasakan gitu, yang bisa pengguna itu rasakan gitu. Jadi kalau misalnya pengguna atau user itu mau ngegunain aplikasi, yang pasti dilihat ya tampilan aplikasinya gitu. Nah, itu adalah tugas seorang UI designer. Nah, buat UX sendiri itu kalau berdasarkan apa yang saya ketahui, UX itu adalah sebuah user experience atau bagaimana sih seorang user itu memahami bagaimana cara pola pikir para pengguna yang lain gitu mengenai aplikasi itu gitu sih. Jadi segitu aja sih UI UX kalau dari pandangan saya. Oh iya, tadi aku lupa tanya, udah berapa lama sih magang di Magang Jogja ini? Mungkin dari suhunya dulu kali. Kalau saya sendiri itu udah 2 bulan lebih ya. Jadi udah senior lah ya. Soal senior. Oh ya, kalau aku sendiri baru ya belum terlalu lama sih. Masih di bawah senior. 1 bulan lebih. Masih panjang perjalanan. Oke, kalau aku udah 2 ya, udah senior juga sih, tapi nggak terlalu senior. Udah 2 bulan lebih. Kalau aku sih 1 bulan lebih. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Untuk UI UX itu kalau di perkuliahan itu masuknya ke jurusan apa sih? Kalau di perkuliahan itu sendiri itu nggak ada nih mata kuliah yang khusus mempelajari UI UX. Tapi kalau misalnya di jurusan kami nih, Sistem Informasi, ada mata kuliah IMK namanya. Itu interaksi manusia dan komputer. Tapi di situ dia itu belajarnya hanya sekedar dasar-dasarnya aja gitu. Jadi kalau secara menyeluruh itu UI UX itu biasanya dipelajari oleh si penggunanya secara otodidak gitu aja. Oke. Dan untuk selama ini tuh, selama kalian magang di Jogja, apa aja sih tugas-tugas yang udah kalian lakuin? Oke, jadi kalau dari kita sendiri tuh nanti dapatnya tuh per project gitu, ada bagiannya masing-masing. Jadi tuh kalau misalnya saya sendiri itu dapatnya redesign suatu website ya, di mana website ini bertujuan untuk tempat untuk mencari kursus gitu, seperti itu. Kalau saya itu dikasih project untuk mendesain titipsini.com. Nah, ini merupakan website untuk jasa penitipan, baik penitipan barang, kendaraan ataupun bangunan. Oke, kalau saya sendiri saya dapat project buat buat redesign aplikasi pengiriman barang gitu sih. Kalau saya sendiri dapat project buat aplikasi Tata Rias gitu. Jadi bisa buat Tata Rias wisuda, ulang tahun, akikah, kayak gitu-gituan. Seperti itu. Oke, kalau saya sendiri saya dapat project untuk redesign suatu website yang website itu bertujuan untuk pengiriman sama bisa juga mengajukan pengambilan. Oke, tadi ada yang titip sini ya. Berarti buat temen-temen nih yang mau titip barang ataupun apapun bisa di titipsini.com ya? Iya, bisa. Oke, bisa diakses ya. Terus apakah UI UX itu harus bisa coding? Oke, kalau misal
Yang dari saya tahu, menurut saya UI UX itu nggak harus pinter-pinter amat buat coding, tapi yang penting untuk menjadi seorang UI UX dia harus bisa paham alurnya, sama dia juga bisa harus kreatif untuk mendesain. Itu saja sih. Oke. Ada nggak sih dari kalian itu alasan tersendiri atau kalian rada terpaksa nih memilih UI UX? Kalau buat alasan saya sendiri sih, karena saya kan jurusan IT gitu, dan harusnya jadi programmer kan, bukan sebagai UI UX gitu. Tapi karena emang udah masa magang dan saya juga merasa kayak belum percaya diri gitu loh buat masuk ke dunia programming, dan emang gak interest juga buat kayak ngoding buat website gitu atau main di back end gitu, masih belum percaya juga sih. Jadi ya menurut saya gitu, untuk seorang anak IT yang mencari aman, UI UX sih jawabannya. Gitu sih kalau dari saya. Dari kalian selama magang atau belajar di Magang Jogja ini, susah nggak menjalani hari-hari magangnya dan belajar tentang hal baru atau belajar mengimplementasikan hal-hal yang kalian udah belajar di kampus gitu? Oh ya, kalau dari saya sih, kalau untuk penggunaan aplikasi membuat desain di sini kan menggunakan Figma gitu. Jadi harus belajar dan tanya-tanya juga sama teman-teman yang lain gimana sih cara penggunaan Figma itu, karena sama sekali di kampus itu belum pernah diajarkan menggunakan aplikasi tersebut gitu. Kalau menurut saya gampang-gampang susah sih, soalnya kalau saya sendiri, saya belum pernah menggunakan aplikasi Figma. Nah pas diterima magang di Magang Jogja ini, saya berusaha untuk mempelajari aplikasi Figma-nya sendiri, dan itu cukup sulit. Lalu untuk desainnya, mungkin ini awal saya buat desain UI UX yang betul-betul harus sungguh-sungguh yang bakal dipakai. Jadi ya itu, gampang susah sih kalau menurut saya. Oke, kalau dari saya sendiri, ngomong-ngomong soal susah gampang, sebenarnya menurut saya semua hal tuh nggak ada yang gampang gitu, pasti semua ada prosesnya. Nah kalau misalnya, sebenarnya kalau bicara UI UX kan teknologi informasi ini jurusan SI, jurusan TI, itu nggak harus, menurut saya itu tentang harus bisa yang mungkin dasar-dasar mungkin harus kita ketahui ya, tapi nggak harus mahir soal programmer, karena di teknologi informasi itu bukan hanya atau berfokus ke programmer aja gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kurang tertarik, kurang menguasai juga ya di bagian programmer. Jadi mungkin dari berbagai ada bagian-bagian di teknologi informasi itu, contohnya ada UI UX, salah satunya itu harus coba saya bisa kuasai gitu. Kalau memang ada bagian lain atau contohnya programmer yang itu kurang saya kuasai, tapi harus ada salah satu gitu yang mungkin jadi ketertarikan atau passion di bagian itu, dan saya mungkin memilih UI UX salah satunya. Kalau menurut saya sendiri nih, selama mengikuti divisi UI UX di sini, pasti seperti kata teman-teman, ada susahnya ada gampangnya. Nah kalau susahnya itu mungkin di dunia perkuliahan itu kan belajarnya hanya dasar-dasarnya aja, tapi sampai di sini itu lebih detail, terus mikir lebih ke alur sama ke programmernya, apakah mereka nanti paham nih cara buat desain yang kita buat. Kalau di dunia perkuliahan itu kan kami itu biasanya buat tampilan itu kayak dulu itu cuman pakai 3 user nih, tapi sampai di sini dibuat 5. Jadi kayak butuh proses nih buat untuk mempelajari kalau misalnya user yang ini butuhnya apa, terus alurnya gimana, gitu aja sih. Kalau saya sih sama sih kayak teman-teman yang lain gitu, ngerasa ya susah-susah gampang gitu, karena sebelumnya juga saya udah sempat juga sih ngepelajarin tentang Figma atau beberapa tools-tools lainnya gitu buat mendesain aplikasi. Cuman di sini tuh saya makin kerasanya waktu belajar mengenai UX-nya gitu, karena UX di sini kayak benar-benar harus ngepelajarin sendiri gitu, gimana caranya si user itu ngerti gitu sama aplikasi kita, dan aplikasi kita itu jelas gitu. Nah itu sih yang menurut saya jadi tantangannya di UI UX gitu, jadi sulitnya di situ. Oke, berarti UI UX ini kebanyakan itu desain ya, tentang desain, mendesain gitu kan. Selain kreatif dan mencari ide untuk desain itu, ada nggak selain keahlian apa sih yang harus dimiliki? Ini berdasarkan yang saya tahu sih ya, buat seorang UI UX designer itu kita tuh
wajib banget gitu buat punya rasa empati gitu, buat rasa empati sama pengguna gitu. Kayak misalnya kita harus mikirin juga yang pakai aplikasi kita itu bukan hanya orang normal doang gitu. Mungkin ada orang-orang yang punya kebutuhan khusus gitu yang pakai aplikasi kita, dan itu harus kita perhatiin juga. Mungkin itu aja sih dulu. Nah, kalian kan udah ada yang 2 bulan lebih, udah ada yang 1 bulan lebih. Nah, selama di divisi UI UX ini, ada gak sih hal yang buat kalian sedih, pusing, atau kesal gitu? Kalau ditanya soal senang, sedih, bingung semua, ya hidup itu penuh banyak rasa. Jadi tuh ya palingan kalau misalnya pusing atau bingung, ya penat, ya mungkin tuh wajar ya kalau misalnya istilahnya kalau kita lagi ngerjain suatu project gitu, apalagi ya project di magang kerjaan gitu, apalagi kalau misalnya fokusnya mungkin ada terbagi di kampus gitu, kuliah, di magang dan lain sebagainya gitu. Tapi ya namanya juga proses ya, tetap harus kita jalani, kita nikmati, kita lewati gitu sih. Senangnya Ya itu, hidup itu harus semua kita rasain, balance gitu loh. Jadi ada senangnya, ada sedihnya, ada bingungnya, gitu-gitu sih. Mungkin mungkin nambah beban pikiran juga, atau nambah penat kalau misalnya banyak banget nih udah UI UX buat kan, desain gitu berlayar-layar. Tapi habis itu banyak banget revisinya. Pusing dibuat. Gitu sih, kayak ya gitu aja sih. Baik. Kalau dari aku sih hampir sama kayak, mungkin seringnya bingung ya, karena kalau misalnya udah buat gitu kayak mikir aja gitu, habis ini apa lagi gitu yang mau dibuat, terus harus banyak cari referensi juga, habis ini desain apa gitu, terus bener sih banyak revisi gitu. Terus kalau senengnya kenal banyak teman dari berbagai kampus, anak-anak SMK juga gitu. Itu sih dari saya. Oke, kalau dari saya, suka dukanya itu, nggak senangnya itu, ya katanya banyak revisi, banyak revisinya. Terus kalau misal pikirannya udah mentok banget, udah nggak tahu mau, udah kehabisan kreatif, kehabisan ide gitulah. Itu ya jadi pengen nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misal yang senangnya tuh asiknya tuh di sini karena banyak dari berbagai provinsi di sini. Kita bisa saling kenal satu sama lain, terus ada dari beda-beda kampus, dari anak SMK. Pokoknya banyak lah di sini. Jadi asiknya di sini banyak kenalan juga gitu. Mungkin ya untuk suka dukanya selama mengikuti divisi UI UX ini, mungkin lebih banyak ke sukanya sih, lebih ke banyak mengenal teman-teman baru nih yang berasal dari berbagai divisi. Jadi tahu misalnya divisi ini buat apa, divisi ini buat apa, jadi nambah referensi gitu. Kalau untuk dukanya lebih ke projectnya sih, misalnya nih di projectnya sulit, atau misalnya kita nggak bisa cari jalan nih untuk projectnya, mungkin pusingnya di situ aja sih kalau dari saya. Kalau dari saya sih nggak jauh beda ya, suka dukanya sama kayak teman-teman yang lain gitu. Paling lebih ngerasa kayak teman-teman di sini humble sih, asik gitu. Jadi kayak nggak ngelihat gitu si orang ini tuh dari daerah mana gitu, mereka datang dari mana gitu, nggak ngelihat ke situ sih. Dan pusingnya jelas sih pas proyekan gitu, karena banyak revisinya. Dan apalagi kalau misalnya buat saya sendiri gitu, tempat tinggal saya kan lumayan jauh gitu buat saya, menurut saya gitu. Dan kalau misalnya telat, saya harus ganti jam gitu sih. Gitu aja. Oke, pengalamannya ya sangat menarik ya. Udah ada senengnya, ada sedihnya. Nah, selama di UI UX dan magang di Magang Jogja ini, selain belajar UI UX, apa sih yang bisa kalian pelajari di magang ini? Oke, kalau dari aku selama magang di sini, yang pertama aku pelajari itu harus tepat waktu. Karena kalau aku sendiri biasanya nggak on time ya. Tapi pas magang di sini jadi belajar harus tepat waktu gitu. Sama harus disiplin juga kayak gitu. Dan harus belajar bangun pagi, guys.
Mungkin itu aja sih. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, selain emang benar mempelajari divisi UI UX-nya sendiri, mungkin hal yang dipelajari ya benar itu harus disiplin waktu, tepat waktu, karena emang benar kan kita di sini mempersiapkan kita itu untuk dimana nanti pas emang benar udah di dunia kerja gitu. Jadi emang benar harus disiplin waktu. Apalagi kan emang kalau saya sendiri itu suka ngaret gitu loh. Jadi apalagi kalau ada shift pagi gitu, siap ya kalau nggak terbiasa bangun pagi, mungkin bisa nggak mandi gitu kalau mau ke tempat magang. Gitu sih. Oke, kalau dari saya sendiri itu lebih ke mengatur waktunya sih. Apalagi saya ngekosnya jauh nih, sekitar 18 menitan, 20 menitan lah. Jadi kayak harus ngatur waktu, misalnya jam berapa berangkat dari kos biar nyampenya tepat waktu gitu. Harus ngatur jadwal bangunnya gitu, harus nyetel alarmnya 5 kali misalnya nih kan, biar nggak telat. Terus harus mempersiapkan misalnya nih untuk kendaraannya juga, biar nggak terkendala di kendaraan juga gitu sih. Kalau saya paling di sini tuh kayak saya berusaha buat ngerti apa yang teman-teman saya lagi ngomong gitu ke saya. Kadang saya suka bingung gitu kalau misalnya teman saya ngomong gitu ke saya, atau bahkan atasan saya gitu kalau misalnya ngomong ke saya suka bingung gitu, ini maksudnya apa gitu. Berkali-kali saya coba buat ngecerna, dan itu lebih ke melatih kesabaran saya sih. Gitu sih kalau saya. Kalau dari saya sih hampir sama kayak teman-teman yang lain, itu harus belajar disiplin waktu. Terus di sini kan diajarin biar siap ke dunia kerja gitu. Jadi harus disiplin, terus tepat waktu. Kalau dari saya sih itu aja. Oke, pengalamannya banyak ya ternyata. Nah, kan ini tempat baru ya, kalian juga bertemu sama orang-orang baru. Jadi gimana nih cara kalian beradaptasi dengan suasana, lingkungan, dengan orang-orang baru? Terus apalagi kalian kan di sini kayak mengimplementasikan apa yang udah kalian pelajari di kuliah. Itu gimana sih cara kalian? Balik lagi ke jawaban yang tadi gitu. Saya bilang sabar gitu, karena kita datang ke tempat baru itu kayak gelas kosong gitu. Jadi kita harus mau nggak mau gitu terima apapun yang masuk ke dalam gelas, terus habis itu kita saring gitu sih. Kalau untuk beradaptasi itu kita itu harus punya inisiatif sendiri. Inisiatif untuk misalnya nih, tanya misalnya nih, kita baru masuk, kita duduk nih, kenal sama yang di samping kita. Kita harus punya inisiatif sendiri, misalnya nih, nanya misalnya alamatnya di mana, namanya siapa, terus tanya-tanya tentang proyeknya, tentang semuanya yang misalnya kita ingin tahu dari dia gitu sih. Itu aja sih Mbak dari saya. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, kalau soal beradaptasi, mungkin dimanapun kita pergi gitu, pasti kita juga dimana-mana tetap bakalan ketemu orang gitu, maupun orang lama ataupun orang baru. Jadi itu intinya kita jangan pasif juga gitu, jangan pernah malu tanya atau mau kenalan gitu-gitu, ya basa-basi aja gitu, kenalan gitu kan, biar kan kalau nggak kenal itu nggak disayang ya gitu sih. Jadi harus ya dari diri kita sendiri juga gitu loh. Kalau dari saya sih jangan malu untuk kenalan, terus ya basa-basi gitu, tanya hal dasar kayak sekolah di mana, dari mana, asalnya dari mana, kayak gitu-gitu. Dari saya sih itu aja. Oke, kalau saya secara pribadi untuk awal masuk saya lebih ke mengamati dulu. Iya, saya mengamati dulu di sekitar. Habis itu punya inisiatif sendiri buat membuka pembicaraan atau tanya, misal basa-basi gitu, misal asalnya dari mana atau kuliahnya apa gitu-gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, berarti udah banyak ya pengalaman kalian di Bank Jogja ini dan selama di UI UX ini. Nah, ini nih, ada gak sih kenangan yang bakal kalian inget terus saat magang, atau bakal bikin kalian sedih dan bakal bikin pokoknya kangen banget deh, pengen ngulang-ngulang masa itu, ada gak? Mungkin lebih ke kebersamaannya mungkin ya, baik dengan teman satu project atau dengan teman-teman anak magang lainnya misalnya nih. Terus lebih ke
pasti kangen kebiasaan kita, mungkin lebih ke bangun paginya nanti gitu kan. Terus lebih suasananya nanti pasti beda. Terus lebih ke apa ya? Kenal sama semuanya yang ada di sini. Pak Dani contohnya kan. Sama karyawan yang lain juga, sama mbak-mbak yang lain juga. Lebih ke itu sih. Keluar kok, jangan nangis. Oh ya, kalau dari saya sendiri sih mungkin ya banyak hal yang nggak bisa dilupain gitu ya, kebersamaan. Apalagi mungkin kalau di sini tuh apa ya, di sini emang bener-bener kita tuh emang apa ya, kebersamaannya gitu loh. Nah misal kalau misalnya kadang kemarin tuh ada mungkin udah daripada ngerjain project kita diajak sama bapaknya gitu, bapaknya kita nonton ke bioskop gitu-gitu, jalan-jalan kecil lah gitu. Tapi apa ya, itu kan jadi ya momen gitu buat kita yang mungkin kita juga nggak bakal bisa lupain gitu. Kayak gitu sih kebersamaan kita aja gitu. Apalagi kan kalau misalnya kadang ngerjain project atau apa, emang kita di sini kayak kerja sama gitu loh. Jadi satu dengan yang lain saling bantu gitu. Kayak gitu sih. Kalau dari saya, Oke. Kalau dari saya, yang bakal diingat juga yang pertama itu kebiasaannya. Kan waktu magang ini kita harus dituntut buat bangun pagi. Sama nanti pulangnya kalau misalnya yang masuk siang itu pulangnya bakal 8:30 gitu. Jadi kalau misal udah selesai dari sini itu bakal paling diingat banget soal kebiasaannya. Terus yang kedua itu kebersamaannya. Soalnya di sini orang-orangnya itu ramah banget. Udah saling membantu, kalau ditanya kalau kita nggak paham itu juga diajarin ya, jadi nggak usah malu bertanya gitu. Soalnya pasti kita diajarin. Jadi ya itu yang bakal paling diingat, itu kebersamaannya sama kebiasaan yang tiap hari kita lakukan selama 3 bulan di sini. Kalau dari saya sih ya itu kebersamaannya, istirahat bareng gitu, terus bercanda bareng. Ya apalagi kelarin motor itu kalau pulang siang gitu susah banget, saling bantu lah gitu. Terus kebiasaan bangun pagi, terus nanti kalau kehujanan di jalan, apalagi rumahnya jauh gitu, belum lagi kalau kebanjiran gitu. Itu dari saya. Nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih setuju banget sih sama teman-teman yang lain gitu. Pasti ngerasa kayak ada habit-habit yang ada yang kurang gitu. Apa itu? Sesuatu gitu. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu udah sedih, seneng, campur aduk ya. Ada nggak sih satu kenangan yang bikin kalian tuh ngakak terus, yang paling lucu gitu, yang nggak bisa kalian lupain gitu? Ada nggak? Apa ya? Oh mungkin kalau aku sih, apalagi kalau misalnya emang bangun pagi ya, kadang tuh iyalah bangun pagi shift pagi gitu, jadi kan emang harus buru-buru banget kan kesini. Kadang nggak mandi gitu sih. Terus habis itu belum makan, jadi tuh kadang ya kalau HR-nya nggak ada, kita sering curi-curi waktu keluar. Gitu sih. Kalau misalnya belum pada makan, pokoknya keliling sampai dapat tempat makan gitu loh. Terus baru balik lagi ke sini. Terus mungkin seragam. Mungkin di sini kan juga kadang ada seragamnya kan. Hari ini pakai ini, tapi tuh kadang ya aku suka ngeyel gitu. Jadi mungkin kadang aku selalu alasan mesti dicuci. Gitu sih. Kalau aku kayak gitu. Oke. Kalau dari aku pribadi nggak ada sih, cuman ya enggak. Kalau dari aku kan nggak ada, tapi yang buat ngakak itu dari teman-teman. Soalnya mereka tuh lucu-lucu banget. Iya kayak badut mereka. Apa lucunya tuh dari ceritanya. Misal dari Mbak Lia tuh ceritanya lucu-lucu. Jadi kalau dari aku sendiri nggak ada yang buat ngakak sama yang berkesan, itu malah dari cerita sama kelakuannya teman-teman di sini gitu loh. Mungkin itu aja sih. Kalau dari aku sih juga sama kayak mbaknya. Kadang kalau lagi presentasi gitu ada beberapa temen yang nggak buat tegang gitu, tapi malah buat lucu. Jadi bisa semua itu ketawa gitu. Lah kalian kan ini belum selesai, sabar, aku masih kepo soalnya. Jadi kan kalian kan
suka berkelompok ya, ini kerjanya berkelompok, ngerjainnya berkelompok. Itu pernah gak sih kalian dalam ngerjain project ini bertengkar masalah project atau bertengkar karena kelakuannya temen kalian yang kadang ngeselin gitu, pernah nggak? Oke, mungkin kalau bicara soal project ya, apalagi project itu emang misal dibuat dalam satu tim gitu. Jadi emang bener-bener dibutuhin kerjasama, tapi di kerjasama itu tetap harus adanya tuh komunikasi yang bagus gitu loh. Mungkin kalau ngomong-ngomong soal kerja tim, ya pasti adalah 1-2 hal yang buat gak satu pemahaman, beda pendapat gitu-gitu sih. Itu ada satu timku tuh yang nyebelin sih gitu loh. Entah dia udah kemana, udah ditelan bumi apa di mana nggak tahu aku. Nggak ada yang dia kerjain proyeknya satupun. Siapa yang nggak sebel coba? Aku jadi curhat aku. Nggak ada. Padahal awalnya waktu pas dia masuk dia yang banyak ngatur. Ini harus diubah ini, harus dibuat ini. Tapi belum ngasih tahu sama bapaknya. Pas udah coba aku ubah, ternyata bapaknya nggak kasih gitu loh diubah. Jadi kan sebel ya kan gitu loh. Mungkin kayak gitu sih. Sabar aja gitu kalau dapat orang kayak gitu, karena ya beda-beda orang pasti beda-beda sifat gitulah. Kayak gitu sih. Tapi tetap harus dijalani aja gitu loh sampai selesai. Nggak mungkin kita nge-stuck project kita karena 1-2 orang yang buat ini masalah di project kayak gitu. Ini mungkin terakhir ya. Mungkin terakhir. Apa sih harapan buat diri kalian ke depannya? Mungkin kalian mau nerusin sebagai UI UX atau kalian ingin mencoba hal baru nih? Oke, kalau dari saya harapannya ke depannya setelah pokoknya ke depannya lah ya. Saya bisa lebih paham lagi tentang UI UX dan bisa lebih bisa membuat desain yang lebih baik lagi di dunia kerja nanti. Iya, begitulah. Kalau dari saya sendiri sih bisa menerapkan ilmu yang udah didapat di sini, yang udah diajarin di sini, terus bisa lebih mengasah kemampuan lagi di UI UX. Itu aja. Oke, kalau dari saya sih berharapnya apalagi setelah selesai dari sini nggak berhenti di magangnya aja, lanjut sampai dunia kerja nanti. Kalau memungkinkan berharapnya sih bisa mengimplementasikannya ke dalam bentuk sistem, jadi buat sendiri gitu. Jadi nggak sekedar UI UX-nya aja. Tapi kalau sekarang sih lebih ke berharapnya bisa menjalani dunia per UI UX-an ini lebih baik lagi. Itu sih. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin harapannya ya jadi orang sukses ya. Terus kalau dari saya sendiri emang ada keinginan gitu, emang benar UI UX ini jadi suatu passion gitu atau keahlian saya, mungkin nanti bisa diterapin di dunia kerja nanti. Mungkin seperti itu sih. Kalau dari saya sih yang pasti saya harapannya pengen banget gitu kalau misalnya apa yang saya dapat di sini itu bisa saya implementasikan. Dan karena saya ini ingin bekerja menjadi freelance, so saya harap saya bisa menjadi itu setelah dari sini. Wah, keren-keren banget nih harapan teman-teman dari UI UX ini. Terakhir kali ya. Terakhir, ini buat teman-teman yang nonton di YouTube channel magangjogja.com. Saran nih buat teman-temannya yang mungkin masih bingung mau ngambil divisi apa atau masih takut ngambil divisi UI UX itu, takut pusing, terus takut salah terus atau gimana gitu. Apa sih saran dari kalian nih? Kalau dari saya sih sarannya jangan takut untuk mencoba, karena sebelumnya kami juga ini kan belum paham-paham banget lah ya sama UI UX. Jadi jangan takut mencoba. Kalau misalnya takut nih, bingung nanti belajarnya dari mana, bingung tentang alurnya, pasti ada jalannya kok. Banyak referensi misalnya dari YouTube. Jadi nggak usah ragu untuk ambil divisi UI UX. Gitu aja sih. Oh ya, mungkin kalau dari saya sendiri benar itu jangan takut mencoba gitu loh. Terus kalau misalnya takut atau bingung, ya ke Magang Jogja aja gitu. Karena tuh benar-benar di sini bukan sekedar ya udah magang aja dilepas gitu, tapi di sini emang benar-benar kita dibimbing gitu loh. Jadi emang benar-benar diajarin dari kayak awal-awalnya kita tuh masih bingung nih UI UX tuh gimana, dikerjain tuh apa, tapi ternyata pas setelah di sini ya emang benar-benar dijelasin gitu loh. Dijelasin terus dari mungkin ada setiap project tuh nanti progresnya dipresentasiin, dijelasin. Nah, dari situ ya kita banyak belajar gitu loh. Terus banyak dapat hal baru sih gitu dari saya.
Bentar, apa pertanyaannya? Kalau dari saya, saran buat teman-teman yang mau magang atau kerja, dan saya jangan takut buat ambil divisi UI UX, karena saya sendiri waktu mau magang, saya mikir dulu, saya ini nggak terlalu paham gitu loh soal UI UX, takut gini. Tapi saya coba aja, memberanikan diri untuk mencoba. Nah, pas saya magang di sini ternyata di UI UX itu nggak terlalu susah. Soalnya iya, nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah karena masih ada lanjutannya. Karena di sini tuh diajarin. Jadi dituntun juga gitu kalau kita nggak paham. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil divisi UI UX ya jangan takut. Itu aja sih. Ya kalau dari saya sih saran saya jangan pernah takut untuk ambil divisi ini gitu. Karena di Magang Jogja ini tuh pasti diajarin, kalau belum tahu, belum ngerti dari awal gitu pasti diajarin kok. Dan jangan takut untuk tanya, apalagi untuk presentasi gitu, karena setiap presentasi itu nanti pasti dikasih tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang udah benar gitu. Gitu sih dari saya. Oke, kalau dari saya sih lebih ke apa ya, kalau misalnya ada kesempatan kenapa nggak kita ambil gitu. Jangan takut, hadapi saja. Oh enggak. Oke, itu ya teman-teman ya, dengerin, jangan takut, dan kuncinya adalah pokoknya jangan takut dan coba aja. Siapa tahu rezeki kalian di situ, siapa tahu juga kalian bisa menguasai hal yang belum kalian coba gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu buat magang di Magang Jogja. Oke, segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari aku. Buat kalian yang mau komen tentang UI UX bisa komen di bawah, atau kalian mau kasih saran ide konten apapun bisa komen aja langsung. Jangan lupa untuk like, Subscribe. jangan lupa share ya. Dadah, see you di next video.